Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nirasaki Farm di Nirasaki FM Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah pengalaman mengenai definisi pakan murah untuk ternak kita ya. Kebetulan saya berada di depan kandang Nirasaki Farm milik saya sendiri, dan di belakang saya adalah rendeng kacang hijau yang daun pohon kacang hijau beserta daunnya, dan mungkin ada sedikit isinya ya, kacang hijaunya yang sudah saya chopper. Dan di belakang sana ada beberapa dua orang yang tadi ikut membantu dalam pencoperan. Pada hakikatnya sebuah pakan dalam peternakan itu merupakan salah satu unsur terpenting ya, dalam proses terjadinya usaha peternakan. Bahkan menurut saya pakan ini menempati 85% dari segala urusan, segala permasalahan yang ada di peternakan, baik di unggas maupun di rumenansia dan lain sebagainya. Sehingga ketika pakan ini sudah diatasi atau sudah kondisinya melimpah atau punya stok banyak, maka 85% permasalahan yang ada di peternakan kita ini akan selesai. Yang 15% itu lain-lain ya, lain-lain secara teknis begitu ya. Oke teman-teman, lalu apa sih yang akan saya bagikan? Sebuah pengalaman yang mungkin cukup menarik bagi saya dan perlu saya bagikan kepada teman-teman. Saya sendiri peternak dengan tujuannya adalah breeding ya, breeding. Jadi di belakang saya ada kandang yang saya bangun sekitar beberapa bulan yang lalu, dan tujuan saya adalah breeding. Tentunya ketika breeding maka perihal pakan maka harus diperhatikan benar-benar, terutama stok hijauan ataupun non hijauan kering begini ya. Nah, ini adalah kacang hijau beserta dengan daunnya dan batangnya tentunya. Jadi saya menanam sendiri kacang hijau. Tentunya ada jagung, ada kacang hijau, ada pakcong, ada odot, ada indigo vera yang saya tanam secara berkala ya, tidak berbarengan. Karena kalau berbarengan nantinya satu panen semua. Jadi saya berkala, saya tanam pakcong dulu, kemudian odot dulu. Setelah odot kemudian saya tanam indigo vera, kemudian saya tanam jagung, baru kacang hijau. Dan saya juga menanam ketela pohon ya. Artinya apa? Benar-benar urusan pakan saya perhatikan benar-benar. Karena apa? Karena ketersediaan pakan itu menentukan berjalannya peternakan itu sendiri. Oke, jadi kacang hijau ini saya panen, kemudian kita jemur sekitar satu hari lah ya, satu hari. Sebenarnya ini bisa langsung dikeringkan sangat kering, kemudian kita nggak usah mencopernya. Nanti mencopernya sekalian kering, tapi saya memilih alternatif yang kedua, yaitu kita mengeringkan setengah kering satu hari, kemudian kita chopper. Setelah kita chopper kita keringkan kembali, nanti akan kita karungi, dan nanti ketika saat melakukan pemberian pakan kepada ternak kita baru kita ambil. Kemudian proses selanjutnya nanti melakukan pencoperan yang kedua, atau mungkin kalau misalkan dengan kondisi kayak gini si domba atau si kambing ini ternyata doyan ya mau memakannya, maka kita tidak memerlukan pencoperan yang kedua. Tetapi ketika nantinya tidak agak sedikit kesulitan untuk memakannya, maka kita akan melakukan pencoperan yang kedua sekaligus dicampur dengan bahan-bahan yang lain seperti pekatul, ampas tahu dan yang lain sebagainya sebagai bahan penguat ya. Dengan cara ini maka kita akan sedikitnya akan terbantu dengan kondisi pakan kita, mumpung
kondisi seperti saya saat ini masih ada hujan meskipun kebanyakan panas ya. Jadi kondisi pakan di sekitar lingkungan saya ini sangat melimpah. Jadi saya manfaatkan dengan bentuk high ya seperti ini. Nanti ini akan awet berbulan-bulan hingga 6 bulan ke depan. Jadi ini adalah salah satu persiapan saya untuk menatap musim penggemukan Idul Adha tahun depan. Oke, jangan lupa di like, subscribe, dan dukung terus channel saya dan dengan cara mengikuti video-video saya selanjutnya. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mensubscribe, like, dan komen. Jangan lupa ikuti terus video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.